Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semua, saya Siti Sakra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipulil 01 Pagi, Jakarta Selatan. Kali ini akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang kegiatan supervisi akademik. Dan di sini saya berperan sebagai supervisor, dan pada hari ini saya ditemani rekan sejawat saya, Suwarno. Bapak Suwarno, yang akan menjadi coaching saya. Baik, mari kita lanjutkan saja menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu. Terima kasih ya Bapak atas kesediaan Bapak untuk menjadi objek pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik saya. Dalam supervisi ini ada 3 tahap yang perlu dilalui, yaitu 1, pra-observasi, 2, observasi, 3, pasca observasi. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mempersiapkan pembelajaran yang Bapak akan lakukan, memastikan bahwa Bapak merasa percaya diri dan siap dalam melaksanakan nanti pembelajarannya. Sama-sama Ibu, saya juga merasa senang bisa berpartisipasi di dalam kegiatan observasi ini. Baik Bapak, bisa jelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dalam materi nanti yang akan Bapak terapkan dalam kelas. Tentu Bu, tujuan utama pembelajaran saya adalah agar siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Sangat bagus ya Bapak, berarti tujuan Bapak di sini agar siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Seadanya mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja ya Bapak. Lalu aspek apa yang ingin Bapak tekankan dalam pembelajaran ini? Dalam hal ini saya ingin siswa tidak hanya menghafal sifat-sifat cahaya, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Oleh karena itu, saya akan banyak menggunakan contoh-contoh nyata dan eksperimen sederhana untuk memperjelas materi tersebut. Bagus sekali Bapak, menarik ya. Jadi aspek yang Bapak ingin tekankan dalam pembelajaran ini yaitu agar siswa memahami konsep di balik sifat-sifat cahaya itu, terus mereka juga dapat menggunakan contoh-contoh nyata, terus eksperimen sederhana, terus memperjelas materi dengan adanya eksperimen tersebut. Terus model pembelajaran apa yang Bapak ingin gunakan? Nah, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry, Bu. Dengan model ini siswa akan diajak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sifat cahaya melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan menyelidiki. Ya, berarti yang saya dapat tangkap dari Bapak ingin menggunakan pembelajaran model inquiring. Dengan model ini Bapak bisa mengajak siswa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang Bapak kaitkan dengan sifat-sifat tersebut, terus melalui pengamatan, terus bertanya dan menyelidiki ya Bapak. Ya, benar, Bu. Lalu bagaimana dengan strategi pembelajarannya? Nah, dalam menyampaikan pembelajaran, saya akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan eksperimen sederhana. Setiap kelompok akan diberikan alat dan bahan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar sehingga mereka dapat menemukan berbagai sifat cahaya dari sudut pandang yang berbeda. Sangat bagus ya Bapak. Jadi strategi pembelajaran Bapak di sini, Bapak akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan eksperimen sederhana. Terus kelompok ini akan diberi alat dan bahan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar sehingga dapat menemukan berbagai hasil dari sifat cahaya dari sudut pandang berbeda. Nah, di sini berarti hal ini artinya strategi pembelajarannya adalah berdiferensiasi ya Pak, yang menggunakan konten, proses, dan produk. Berarti ada pemetaan ya Bapak? Ya, yang hasil pemetaannya sesuai dengan kebutuhan belajar, terus yang kedua minat, terus profil belajar. Ya, baik Bapak. Terus lalu bagaimana penggunaan medianya Bapak? Dalam pembelajaran ini
saya menggunakan media atau menyediakan satu infocus, laptop, senter, lilin, dan cermin. Baik Bapak, berarti ada ya beberapa media yang perlu digunakan disiapkan juga murid-murid ya Bapak karena melakukan eksperimen ya Bapak. Berarti sangat menarik. Terus bagaimana dengan penilaiannya? Untuk penilaian, saya akan menggunakan rubrik untuk menilai hasil eksperimen siswa, laporan kelompok, dan presentasi mereka. Selain itu, saya juga akan mengamati keterlibatan siswa selama proses pembelajaran, serta menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Baik Bapak, berarti yang saya dapat tangkap dari pembicaraan Bapak akan menggunakan penilaian menggunakan rubrik untuk hasil eksperimen siswa, terus presentasi mereka, terus langsung mengamati keterlibatan siswa juga dalam proses pembelajaran. Dan di sini Bapak menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen as learning, 2 asesmen for learning, dan asesmen of learning ya Bapak. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Sekian dulu wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi berharga yang Bapak berikan. Saya sangat terbantu atas penjelasan Bapak tentang rencana pembelajaran sifat-sifat cahaya yang akan diadakan di observasi nanti. Kira-kira tanggal berapa Bapak pelaksana observasinya? Untuk observasinya, Ya. saya sih siap kapan saja Bu, tergantung Ibu yang akan melaksanakan observasi. Saya selalu siap membantu Ibu. Baik. Saya ucapkan juga sama-sama Bu, saya juga merasa senang berbagi informasi dengan Ibu. Semoga kegiatan yang Ibu rencanakan yaitu tentang observasi dapat berjalan lancar. Oh ya Bu, saya ingin bertanya, apakah ada pedoman khusus yang harus saya ikuti selama proses observasi nanti? Tentu ada Bapak. Nanti saya akan memberi pedoman lengkap mengenai proses observasi, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Terus ada rubrik pengamatan saya terhadap Bapak. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ke pasca observasi. Yang ini nantinya kita didampingi pengajar praktik ya Bapak. Berarti kita bertiga ya Bapak nanti ya. Nah, terus semoga pembelajaran Bapak di observasi tersebut sangat perhatian, fokus, terus bermakna, terus sangat menarik. Jadi sehingga anak-anak itu bisa menerima ilmu yang Bapak berikan. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan observasi ini dapat berjalan lancar Bu. Ya, amin, amin. Baik ya Bapak, apabila ada pertanyaan berkelanjutan silakan nanti ya Bapak ajukan aja ya Pak. Ya, baik Bu, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Warna. Sama-sama Bu. Baiklah teman-teman, demikianlah pra-observasi saya terhadap teman sejawat saya, Bapak Warno, atas kesediaannya dalam pra-observasi saya tersebut. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Salah satu kalian ada yang memimpin, yaitu mungkin ketua kelasnya, memimpin berdoa. Silakan. Airin mana Airin? Oh ya, Airin silakan memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa.
pada hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa kalian serap, bisa kalian terima dengan baik, ya. Terus, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Apa? Mungkin? Berarti ada 3 siswa ya? Nah, hari ini yang tidak masuk 3 siswa. Kenapa katanya? Ada teman kalian yang sakit ya. Kemudian pada hari ini ya, kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apakah bukunya sudah siap? Bukunya disiapkan. Buku pembelajarannya pada hari ini kipas ya. Ya, udah siap semua? Keluarkan bukunya untuk hari ini. Pembelajarannya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, mengenai sifat-sifat cahaya pada pembelajaran hari ini, Pak Warno dalam pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia itu bekerja. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin pada hari ini Pak Warno akan sedikit memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, pada kalian. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa yang namanya cahaya. Sudah pernah mendengar? Apa sih cahaya? Nggak tahu. Cahaya apa? Cahaya itu gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat, itu cahaya. Tapi sebelum mulai, Pak Warno sedikit ada pertanyaan. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Kenapa? Kalian kan sering berkaca. Oh, mau sekolah berkaca dulu, ya kan? Mau bepergian berkaca atau bercermin? Kenapa? Ayo. Kita bisa melihat bayangan kita di cermin. Tahu siapa tahu? Yang tahu? Rin? Oke, Rin. Karena cahaya. Oke, karena cahaya. Terus apa lagi? Bisa. Lagi? Yang pertama karena cahaya. Terus? Betul, karena cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya, kamu bisa bercermin? Karena cahaya. Yang kedua? Bayangan. Nih, si Robin lihat bayangan. Apa lagi? Karena cermin memantulkan cahaya. Walaupun ada cahaya, tapi kalau bukan cermin bisa nggak memantulkan? Nggak bisa. Karena cermin dapat memantulkan cahaya. Kamu berdiri, oh dia ada. Kamu membawa senter, sorot kena balik nggak? Mantul nggak? Mantul ya. Oh, ya. Pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Mengapa ada bayangan?
Karena apa juga? Karena cahaya, betul, cahaya. Kalau tidak ada cahaya, dunia ini akan gelap. Kalian tidak bisa melihat apa-apa. Jadi penting sekali cahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin mungkin kalian sudah mengenal atau mendengar yang namanya pelangi, enggak? Sudah. Pelangi itu biasanya munculnya kapan? Setelah hujan. Siapa yang tahu? Bagaimana pelangi itu terbentuk? Gimana? Pelangi. Udah pernah lihat pelangi kan? Warnanya apa aja? Biasanya disingkat Mejiku Ibi. Merah, meji hijau, kuning, ungu, Mejiku Ibi New. Ya. Nah, siapa yang tahu coba bagaimana terbentuknya pelangi tadi? Gimana? Ada di bukunya, coba dilihat pelangi. Apa? Nah, pelangi ini biasanya terjadi setelah apa? Turun hujan. Itu pelangi terjadi karena sinar matahari. Yang diuraikan, siapa yang diuraikan? Oleh 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian bisa mengamati video. Ya. Tapi bercermin tadi. Ada gelas, masuk pensil. Ada apa nih? Pelangi. Ada senter pelangi. Pantulkan dan merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan masih ada lagi satu tipe cahaya yang terdiri dari berbagai macam warna. Ayo kita pahami sekarang nih. Ya, bisa menembus apa? Benda bening tadi ya. Pada senter pelangi ya. Nih senter. Misalnya senter dinyalakan. Nah, dia kan belok-belok apa lurus? Lurus. Berarti cahaya merambat lurusnya ya. Nah, pada sifat ini pembuktian cahaya dapat dibuktikan berdasarkan benda-benda yang dapat meneruskan cahaya. Benda-benda yang dapat tembus cahaya. Biasanya benda-benda yang dapat tembus cahaya, benda yang bagaimana? Benda bening ya, benda yang transparan. Misalnya sekarang ini di kelas saja ada. Misalnya ada cahaya matahari, bisa masuk nggak ke dalam kelas? Bisa menembus benda bening. Kemudian yang kedua, benda dapat dipantulkan. Tadi di dalam video ini ibu berkaca tadi ya, memantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Ini perhatikan, ada gelas yang isi air, itu pembuktian bahwa cahaya dapat dibiaskan. Pensil atau pulpen dimasukkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi kira-kira? Pensil terlihat patah, betul. Lihat, lebih besar kan? Nah, lebih besar. Itu cahaya dapat dibiaskan. Mungkin ada yang bawa air minum, bisa dilihat secara langsung. Mana? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini seolah sedotannya ini patah dan di bagian bawah lebih besar dari yang sebenarnya. Ya. Ini namanya cahaya dapat dibiaskan ya.
Cahaya, mungkin ada teman kalian yang membawa, ingin membuktikan bahwa cahaya apa dapat dipantulkan, apa dapat menembus benda bening, terserah kalian. Pokoknya yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Mungkin ada teman kalian yang membawa, ingin membuktikan bahwa cahaya apa dapat dipantulkan, apa dapat menembus benda bening, terserah kalian. Pokoknya yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Ini teman kalian atau ketua kelas nih justru ya, akan memperagakan tentang sifat-sifat cahaya. Silakan Airin. Sudah, center dulu. Yang pertama center aja. Nih. Nah, menghadap ke sana. Coba center ini akan Airin nyalakan. Kamu coba nyalakan. Ke arah sana. Ini cahayanya berbelok apa lurus? Berarti sifat cahaya yang dimiliki center ini apa nih? Merambat loh. Merambat lurus. Ini bukti ya. Kemudian mungkin bukti yang kedua. Coba kamu. Gimana kalau ini? Nah, bukti yang kedua bahwa cahaya dapat dipantul. Jadi center mengenai kaca ini, karena kaca bersifat apa nih? Sifat apa? Karena permukaannya licin. Semua benda yang permukaannya licin dan mengkilap akan memantulkan cahaya. Mungkin ada bukti lain. Ini misalnya ini benda apa ini? Benda bening ya? Mungkin ada sampul juga bisa. Ini kamu, kira-kira menembus nggak? Menembus kan? Berarti cahaya dapat menembus benda. Coba Airin sendiri coba apa kira-kira sifat-sifat cahaya selain yang tiga tadi? Coba. Cahaya dapat dibiaskan katanya. Kira-kira apa contohnya? Berikan contoh yang dibiaskan yang mana? Nah, Airin berkata bahwa apa, Airin? Cahaya dapat dibiaskan. Nih, buktinya apa, Airin? Apa? Buktinya bahwa sedotan yang masuk ke dalam air ini terlihat mata. Di samping itu ukurannya bagian bawahnya lebih besar. Ini bahwa bukti cahaya dapat dibiaskan. Oke, terima kasih Rin. Tepuk tangan buat aplaus. Silakan duduk kembali. Warno akan berikan tugas ya, menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya yang kalian pahami, yang kalian mengerti, terserah ya, bebas. Tapi yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya terserah. Kelompok satu mau mengambil tentang misalnya cahaya dapat dipantulkan, kamu jelaskan ya, buktinya apa, paham nggak? Nah, kelompok 4 mau mengambil sifat cahaya tentang apa? Kalian tulis di kertas kalian secara kelompok. Paham? Siapa yang belum paham? Belum tanya, tugasnya ngapain tadi? Ulang coba. Nah, buat sifat-sifat cahaya. Bebas, pokoknya yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Ya. Terserah. Secara kelompok. Satu
aja, satu orang aja yang kulit, tetapi membahas tentang sifat-sifat cahaya. Ayo, iya kerjain beneran. Coba waktunya, waktu ya. Balik, mau siapa? Yang saling menunjuk, tanggung jawab, belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin. Ya, pada hari ini kalian telah mempelajari tentang apa tadi? Cahaya. Mempelajari apa? Sifat-sifat cahaya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan juga gimana tentang sifat-sifat cahaya? Apakah cahaya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bermanfaat ya. Gimana kesimpulannya coba? Coba Airin bisa? Kesimpulan dari pembelajaran tadi tentang sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Airin berikan jawaban bahwa cahaya sangat berguna atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa salah? Nah, benar ya. Nih jawaban si Airin. Mungkin ada pendapat yang lain? Yang lain? Ada, ya benar apa yang dikatakan Airin tadi bahwa cahaya ya ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah itu cahaya dapat dipantulkan, apakah dapat dibiaskan, apakah dapat merambat lurus, semuanya itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Seandainya di dunia ini tidak ada cahaya, bagaimana keadaannya? Gelap. Apakah kalian bisa melihat? Ya. Walaupun kalian punya mata, tetapi jika tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Misalnya contohnya kalian berada di ruang yang tertutup, gelap. Padahal mata kita melihat. Apakah kalian bisa melihat? Tidak. Berarti dengan bantuan cahaya kalian bisa melihat suatu benda karena adanya cahaya. Tuh kesimpulannya ya. Berarti cahaya dapat bermanfaat atau berguna pada kehidupan sehari-hari. Nah, tentang sifat-sifat cahaya ini coba kalian refleksikan pada diri kalian ya. Mungkin kalian di rumah juga sering ya melihat tentang apa sih fungsinya cahaya. Kelihatannya kalian sepele, cahaya nggak ada gunanya, padahal manfaatnya besar sekali ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Saya kira pembelajaran pada hari ini kita akhiri ya. Kita tutup dengan membaca apa? Hamdah. Ya, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahra dari SDN Cipuli Nur 1, Angkatan 10, calon guru penggerak. Dan kali ini dalam kegiatan mewawancarai rekan sejawat saya Pak Suwarno dalam rangka
kegiatan pasca observasi. Dan di samping saya adalah Bapak pengajar praktik dan pembimbing saya, Pak Andri Wirawan. Dan di samping saya rekan sejawat saya adalah Pak Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak, terima kasih untuk kali ini untuk mendampingi saya dalam rangka wawancara skop saya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kita telah melakukan pas observasi ya Pak. Saya masuk dalam kelas Bapak ya. Nah, dalam proses pembelajaran, bagaimana perasaan Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman bagi strategi kita, dan dalam pembelajaran tadi kita harus jelas kemana arah atau tujuan pembelajaran tadi, sehingga nantinya tujuan belajar itu dapat tercapai dengan baik. Baik Bapak. Nah, terus bagaimana perasaan saat Bapak mengajar ada supervisor saya yang di dalam situ di dalam kelas tersebut? Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan sih biasa saja dia, karena sudah setiap hari mengajar. Mungkin ada ibu kepala sekolah pun sudah sering kan tambah itu. Jadi mengajar seperti mengalir aja, apa yang kita sampaikan, materi apa yang kita sampaikan, tujuannya apa dalam pembelajaran, mengalir aja gitu. Dan sehingga menciptakan suasana pembelajaran di dalam kelas itu suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi peserta kita. Pak, terus bisakah Bapak ceritakan pada saat kegiatan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, bagaimana tujuannya, terus strateginya bagaimana? Waktu itu tujuan belajarnya adalah tentang, masih ingat ya, tentang sifat-sifat cahaya ya. Dan sifat-sifat cahaya itu dibentuk suatu kelompok-kelompok dan dilakukan eksperimen, sehingga anak merasa tertarik terhadap pembelajaran itu, untuk menjadi suatu percobaan, sehingga anak merasa senang, sehingga apa yang kita inginkan dan dapat tercapai. Pak, kemarin saya melihat dalam proses itu anak-anak aktif ya Pak, menanggapi apa yang Bapak berikan penjelasannya, apalagi Bapak menggunakan metode media yang sesuai dengan karakter mereka. Terus di sini Pak, pertanyaan saya berikutnya, adakah hambatan yang Bapak rasakan saat mengajar proses pembelajaran tersebut? Jadi tentu saja dalam proses belajar pasti ada hambatannya ya, karena tidak semua siswa ini memiliki kemampuan yang sama, karena beragam ya. Mungkin ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang kurang, tapi kita seakan-akan semua kita ayomi, diberikan keleluasaan untuk berpendapat, sehingga anak tidak merasa tertekan. Jadi di sini ada hambatan karena ada beberapa yang kurang ya Bapak, yang perlu bimbingan lagi ya Pak. Jadi Bapak bagaimana kira-kira untuk mengatasi, memberi solusi terhadap anak yang kurang ini? Untuk anak yang kurang, kita lebih mengadakan pendekatan, bukan pendekatan secara individual. Kita bimbing stadion tersebut, mengarahkan sehingga apa yang kita ingin dapat tercapai. Berarti di sini kita harus ada pembimbingan khusus ya Pak, biar lebih anak yang kurang ini walaupun hambatan dia dalam mendapatkan pelajaran, dia bisa lebih dapat lagi menangkap pemahaman dengan cara apa tadi memberikan sesuai dengan minat, terus kesiapan profilnya ya Pak. Baik, Pak. Terus solusi apa yang bisa Bapak lakukan lagi setelah mendapatkan bimbingan tersebut kepada anak itu? Kedepannya mau bertindak lanjutnya bagaimana? Saya
setelah materi yang saya sampaikan tadi tentang sifat-sifat cahaya, kita evaluasi apakah di dalam evaluasi tadi memberikan hasil yang baik. Kalau mungkin kurang baik, kita evaluasi di mana kekurangannya, situ kita perbaiki. Ya, kemarin sih sesuai dengan apa yang saya lihat dalam pengamatan saya terhadap proses pembelajaran Bapak. Sini memang sudah ada semua ya Pak, keaktifan siswanya, terus tujuan pembelajarannya, metode diskusi kelompoknya juga ya Pak, ada ya Pak kemarin. Terus pengulangan kelasnya juga sudah sangat menarik sehingga ada dampak untuk murid tersebut. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan bersama Pak Suwarno, dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan. Baik ya Bu, saya akan memberikan balik mungkin dari proses coaching yang sudah lakukan, sudah dilakukan alur Tirta, justru alur Tirta itu kan dalam menggali pertanyaan coaching juga sudah terlihat coaching juga sudah mempunyai strategi-strategi yang didapat dari pengembangan diri Bapak. Ini itu saja kembali kepada saya. Terima kasih banyak juga Pak Andre telah mengunjungi saya dalam hal ini supaya saya lebih fokus dalam menghadapi nanti ke depannya lagi. Demikianlah Bapak pasca observasi saya, semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.